Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah, rahimani wa rahmatullah. Bapak-bapak yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di sore yang berbarokah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi majelis kita ini dan selalu merahmati majelis kita, di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di sebuah majelis dan di dalam sebuah keadaan yang paling kita butuhkan, keadaan yang dimana keadaan ini justru lebih kita butuhkan dibandingkan makan dan minum kita, di mana kita di majelis ini berusaha untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, untuk tolong-menolong di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala sampai kita meraih yang namanya ketakwaan, sampai kita meraih darajatut taqwa. Dan kita di sini saling menasehati agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi di dunia dan akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat merugi di dunia dan akhirat adalah orang-orang yang mereka saling menasehati di dalam yang namanya kebaikan, saling menasehati untuk menjaga keimanan, saling menasehati untuk menjaga amal soleh. Itulah sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang mereka tidak akan pernah merugi di dunia dan akhirat. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang perjalanan kita di dunia ini, bahwasanya perjalanan kita di dunia ini bukan perjalanan yang mudah. Perjalanan kita di dunia yang pada ujungnya kita akan bertemu dengan pencipta kita, yang pada akhirnya kita akan bertemu dengan Zat yang maha segala-segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki, yang dimana ujung dari perjalanan kita ini kita akan bertemu dengan Allah. Kita akan bertemu dengan pencipta alam semesta ini. Dan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah kita sampaikan, bahwasanya perjalanan ini banyak persimpangannya. Perjalanan ini adalah merupakan perjalanan yang berat.
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita amanatul hayah, amanah kehidupan. Allah perintahkan kita agar kita mentaati apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan ini adalah merupakan sebuah amanah. Allah Subhanahu wa taala melarang kita sehingga kita harus meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, dan ini adalah merupakan sebuah amanah. Yang dimana orang ketika menunaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan janjikan baginya surga. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang mereka tidak bisa mengemban amanah kehidupan ini, orang-orang yang mereka gagal di dalam mengemban amanah kehidupan, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka adalah neraka. Yang di dalam neraka tidak ada adab yang semisal dari adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala di dalam kitabnya, ketika kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amanah yang begitu luar biasa ini, di sana ada sebuah amanah yang sangat besar. Amanah yang kebanyakan manusia itu lalai untuk menjaga amanah ini. Amanah yang kebanyakan orang justru menganggap enteng amanah ini, yaitu ketika beliau mengatakan, qala rahimahullah wa'lam rahimakallah, ketahuilah sesungguhnya atau semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kemudian beliau mengatakan, anna husnal khuluqi athqalu ma yudau fil mizan, bahwasanya baiknya akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia adalah sesuatu yang paling berat ketika diletakkan di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yablughu bi sahibihi darajat as-shaimil qaimi, dan bahwasanya akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji akan mengantarkan orang yang memiliki akhlak tersebut sampai ke derajatnya orang-orang yang mereka rajin berpuasa dan mereka rajin untuk sholat. Dan ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang mulia sudah kita pelajari di dalam adab thalabatul ilm, di dalam adab menuntut ilmu, di dalam adab kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seseorang itu mempunyai akhlak yang mulia. Hendaknya seseorang mempunyai akhlak yang karimah, akhlak yang baik. Ini yang harus betul-betul kita pahami dan harus betul-betul kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi orang-orang yang mereka dekat dengan Islam, apalagi orang-orang yang mereka mengaku bahwasanya dirinya adalah orang Islam dan mengaku bahwasanya dirinya ahlu sunnah wal jamaah. Maka seseorang ketika mengaku afiliasinya lebih cenderung kepada agama, penampilannya ke agama, maka tunjukkanlah akhlak yang mulia. Kenapa? Karena kita akan dilihat oleh orang-orang. Kita, orang-orang yang kita mengaku Islam, kita yang berpenampilan orang Islam, semua mata akan memandang kita. Kalau kita tidak mempunyai akhlak yang mulia, bukan kitanya yang dicela, akan tetapi Islam yang akan dicela, agama yang akan dihina. Padahal Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk apa? Kata Rasulullah SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qalam ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang mempunyai akhlak yang sangat tinggi, akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat bagus. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, bagaimana tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Rasulullah adalah merupakan akhlak Al-Qur'an yang berjalan. Bagaimana Al-Qur'an itu mengajarkan akhlak? Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan. Maka bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, kita mengaku cinta, kita mengaku untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sepatutnya bagi kita semua untuk apa? Untuk kita selalu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang mereka mengharapkan Allah, mereka berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berharap untuk mendapatkan kebaikan pada hari akhirat. Ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan. Maka sepatutnya bagi kita untuk kita apa? Untuk kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala saja mengajarkan kepada kita doa agar kita tidak menjadi fitnah bagi orang-orang kafir. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, wahai Rabb kami, jangan Engkau jadikan kami ini fitnah. Jangan Engkau jadikan kami ini benteng penghalang bagi orang-orang kafir. Kenapa? Orang kafir tidak bisa melihat indahnya Islam. Kenapa itu semua? Karena sikap kaum muslimin, karena ucapan kaum muslimin. Akhirnya apa? Yang Islam itu agama yang indah tidak bisa dilihat oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena kaum muslimin sendiri yang merusak nama dari Islam sendiri. Kaum muslimin gak bisa untuk menepati janjinya. Kaum muslimin justru yang paling banyak korupsinya. Kaum muslimin yang paling gak bisa dipegang ucapannya. Kaum muslimin sikapnya yang gak karu-karuan. Kenapa itu semua? Karena gak pernah belajar terhadap atau kenal dengan yang namanya agama. Yang harusnya agama itu mengajarkan seseorang untuk mempunyai akhlak yang mulia, yang harusnya agama mengajarkan seseorang itu mempunyai akhlak yang baik, tapi justru sebaliknya. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus betul-betul kita fahami di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mempunyai akhlak yang baik. Kita tunjukkan bahwasanya kita adalah seorang muslim yang sejati, yang berakhlak dengan akhlak Quran, yang berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai apa? Kita subhanallah dari sisi penampilan salafi paling top. Jenggotnya aja panjangnya segini. Giliran cingkrang sampai setengah. Tapi giliran ngomong paling suka berdusta. Giliran ngomong paling suka berkhianat. Giliran amalan paling gak karu-karuan. Jangan sampai ikhwan. Jangan sampai kita menjadi seperti ini. Kenapa? Karena ketika kita berintimah atau kita bersandar, penampilan kita ini sudah masya Allah penampilan Islami. Gak mungkin kalau ada bapak-bapak yang istilahnya jenggotan, apalagi di batuknya sini hitamnya masya Allah. Kemudian apa? Cingkrang. Wah, ini mesti orang akan berpandangan, wah ini orang agamis. Wah ini orang ini masya Allah. Tapi jangan sampai ketika kita penampilannya seperti itu, akhirnya apa? Akhirnya ketika kita bermuamalah dengan orang, kita nggak bisa menjaga lisan kita. Ketika kita bermuamalah dengan orang, kita nggak bisa menjaga sikap kita. Akhirnya orang berpikir seperti apa? Agama-agama kok seperti itu? Orangnya agamis, tapi akhlaknya nggak karu-karuan. Ini siapa yang akan dirugikan? Agama Islam yang akan dirugikan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan innama bu'itu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak.
Bahkan terkadang apalagi kita orang-orang Indonesia yang notabene kita lebih banyak memainkan dengan apa? Sopan santun, lebih banyak dengan tata krama, tata kromo, gitu kan? Terkadang ada orang, kalau kita orang Indonesia itu terkadang orangnya nggak pintar, tapi punya sopan santun baik, tapi dia punya tata krama yang bagus. Terkadang lebih jauh diterima daripada orangnya pintar, dalilnya banyak, tapi apa? Nggak punya tata krama. Karena apa? Kita ini orang timur. Notabene kita lebih menjunjung tinggi tata krama, akhlak yang mulia itu. Dan ini tidak bertentangan. Karena apa? Karena Rasulullah SAW memang mengajarkan dan memerintahkan kita untuk kita berakhlak mulia. Allah Subhanahu Wa Taala memuji Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang sangat tinggi, mempunyai akhlak yang sangat mulia. Itulah Rasulullah SAW. Akan tetapi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita ngomong masalah akhlak, pasti pikiran kita bahwasanya kita berakhlak itu ya berakhlak dengan sesama manusia. Namanya kita berakhlak, pasti kita berakhlak dengan yang namanya sesama. Sehingga apa? Sehingga banyak orang juga salah kaprah dalam hal ini. Banyak orang subhanallah sopan santunnya luar biasa, tata kramanya luar biasa, tapi pada hakikatnya dia tidak punya tata krama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun tidak punya akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sepatutnya bagi seseorang yang dia harus mempunyai akhlak yang mulia selama perjalanan dia menuju Allah Subhanahu Wa Taala, dia harus memperhatikan akhlak yang mulia juga kepada Allah. Dan ini yang harus betul-betul kita dahulukan. Maka para ulama mengatakan akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, seseorang dikatakan berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika apa? Ketika dia ta'atuhu fi ma amar. Ketika seseorang mentaati apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Ini akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah sangat luar biasa kepada kita. Nikmatnya kepada kita nggak pernah ada putusnya. Nikmatnya kepada kita nggak pernah ada hentinya. Nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat kekuatan, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam. Banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Lantas ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita, kok kita malas-malesan? Kok kita enggan untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan? Coba kalau kita sesama manusia saja. Kalau seandainya kita punya anak buah, anggap antum semua bos, anggap antum semua punya pekerja, antum sudah bayar sama pekerjaan. Setiap bulannya dikasih gaji, dia sakit kita perhatikan, setiap harinya dikasih bonus. Subhanallah, ini bos yang luar biasa ini. Subhanallah, kita perintahkan anak buah kita. Tapi apa? Anak buah kita yang sudah kita berbuat baik kepadanya gak mau melakukan apa yang kita perintahkan. Kira-kira apa yang kita jawab? Oh, galil adab. Lalu mestinya seperti itu. Gak punya adab orang ini, gak punya rasa malu. Sudah dikasih, sudah dibaiki, tapi apa? Ketika diperintahkan malah gak malu dengan apa yang diperintahkan oleh bosnya. Jadi itu aja sesama manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi? Allah Subhanahu Wa Taala dari segala permisalan, Allah Subhanahu Wa Taala begitu baik kepada kita. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala begitu baik kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala sudah begitu luar biasa lembutnya kepada kita. Allah menutup air kita, ngatur rezeki kita, Allah yang memberikan nafas oksigen secara gratis. Kok kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja kita malas-malesan? Apakah ini yang dikatakan akhlak mulia kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Terkadang kita dipanggil adzan, Allahu Akbar, kita masih malas, baru adzan, nunggu qomat. Qomat sudah dikumandang, Allahu Akbar, tunggu, masih rakaat pertama. Ini namanya gak punya akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula di dalam ibadah-ibadah
ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, seseorang dikatakan berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Yang sepatutnya bagi orang-orang yang mereka mempunyai akhlak kepada Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang, sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar dan kami tinggalkan apa yang Kau larang. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu, dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Bukan malah, wah ini kan makruh. Wah ini kan hukumnya masih ini dan itu. Padahal jelas larangan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang saja kita kalau dilarang oleh bos kita dilarang oleh atasan kita, jangan melakukan sesuatu, siap komandan. Gitu. Ginilah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya apa ini? Makruh apa haram? Hukumnya apa? Bisa nggak diboleh-bolehin? Ini padahal Allah Subhanahu wa taala yang larang. Betul-betul seseorang kalau dia mempunyai akhlak yang mulia kepada Allah, maka dia akan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dia akan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kemudian yang ketiga, tasdiqu fi ma akhbar, dia akan membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Baik yang dikabarkan itu sesuatu yang belum terjadi, baik yang dikabarkan itu sesuatu yang gaib, maka dia akan membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hal yang dengan ini kita bisa mempunyai akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, menjauhi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, dan membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita semua. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada akhlak kepada sesama manusia. Akhlak sesama manusia itu pun juga harus kita lakukan. Itu pun harus kita lakukan. Bagaimana akhlak kita kepada manusia? Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwasanya baiknya akhlak seseorang kepada sesama manusia, yang pertama kaful adab, yaitu apa? Jangan pernah menyakiti orang lain. Tahan untuk menyakiti orang lain, baik dengan lisan kita, baik dengan perbuatan kita, baik dengan mata kita ngelirik sana ngelirik sini, baik dengan isyarat-isyarat yang mungkin itu bisa menyakiti orang lain. Jangan pernah menyakiti orang lain. Jangan sampai lisan kita itu apa? Kalau orang Jawa bilang pedes, suka menyakiti orang lain. Jangan sampai lisan kita ini mudah untuk menyinggung perasaan orang lain. Kita subhanallah orang beragama, jenggotan, cingkrang, istri cadaran atau istri berhijab, tapi kalau ngomong subhanallah kok nyelekit. Kalau ngomong kok gak pernah dipikir, ini nyakiti orang lain gak ya? Ini menyinggung perasaannya dia gak ya? Ini yang harus betul-betul dipahami. Jangan sampai apa? Kita berbicara menyakiti orang lain. Maka seseorang itu harus kaful adab. Ini tingkatan pertama. Tingkatan pertama bagi orang yang dia mempunyai akhlak yang baik sesama manusia, kaful adab, tahan dari menyakiti orang lain. Baik itu berupa lisan, baik itu berupa perbuatan atau isyarat-isyarat yang lain. Stop. Jangan pernah menyakiti orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang merugi. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Engkau tahu orang-orang yang mereka merugi? Maka para sahabat mengatakan, orang yang merugi itu enggak punya uang, enggak punya dinar, enggak punya dirham. Tapi kata Rasulullah, orang muflis itu dia datang nanti di hari akhirat, dia datang bawa sholatnya, bawa hajinya, bawa umrohnya, bawa zakatnya, bawa pahala-pahala yang banyak. Tapi apa? Lisannya suka menyakiti orang lain, tangannya, perbuatannya suka menyakiti orang lain. Akhirnya apa? Nanti dituntut di hadapan Allah. Sebab kenapa? Karena sebab orang itu nggak punya akhlak, nggak bisa menahan untuk menyakiti orang lain. Akhirnya diambillah kebaikan yang dia bawa, hingga akhirnya betul-betul sudah nggak ada, habis kebaikan dia.
hingga yang tersisa nggak ada yang tersisa, masih banyak dia dosa menyakiti orang lain. Akhirnya apa? Keburukan orang lain yang diberikan kepada dirinya. Ini adalah orang-orang yang merugi. Maka hal yang pertama yang harus dimiliki seorang, hendaknya dia kaful adza, jangan pernah menyakiti orang lain. Kemudian yang kedua, badlun nada. Kalau seseorang itu sudah bisa nggak menyakiti orang lain dan dia masih punya simpanan banyak akhlak yang mulia, bantu orang lain. Bantu dari tenaga, bantu dari pikiran, bantu dari harta. Apa yang bisa kita kontribusikan kepada sesama muslim, kita bantu kaum muslimin. Ini akhlak yang mulia. Ada orang tua yang mungkin dia butuh bantuan, bantu. Itulah akhlak yang mulia. Kemudian dikatakan oleh para ulama, termasuk dari akhlak yang mulia apa? Talaqatul wajh. Yaitu apa? Wajah itu berseri-seri ketika ketemu saudaranya. Ketika kita ketemu sesama muslim, wajah itu berseri-seri. Senang, sumringah. Kalau orang Jawa bilang sumringah. Yaitu apa? Senyum. Jangan ketemu kaum muslimin mukanya subhanallah, udah kayak mau ngajak kelahi aja. Ketemu sesama muslim, ketemu itu subhanallah, dilipat 8 mukanya. Ini menunjukkan apa? Nggak mempunyai akhlak yang mulia. Jangan mentang-mentang kita ini, kalau kita satu manhaj, sama-sama jenggotan, sama-sama cingkrang, baru senyum, sehat, alhamdulillah. Giliran yang nggak ketemu yang satu, ketemu yang nggak semanhaj, mukanya ditekuk. Jangan ikhwan. Justru apa? Tunjukkan kepada mereka bahwasanya kita ini punya akhlak yang mulia. Ini loh Islam. Islam mengajarkan kita untuk apa? Untuk kita berbuat baik sama orang. Untuk kita muka kita ini senyum sama orang. Tebarkan salam. Muka kita senyumkan kepada orang. Ini yang harus betul-betul kita laksanakan. Harus betul-betul kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Supaya apa? Supaya Islam, akhlak yang mulia yang Islam ajarkan itu terpancar dari diri kita. Senyum, afsus salam, lemparkan salam, assalamualaikum. Ini adalah merupakan akhlak yang mulia yang Islam itu telah mengajarkan. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula banyak juga ikhwan-ikhwan ini yang juga kebalik-balik. Giliran ketemu sama temannya, masya Allah, sumringah. Assalamualaikum, gimana, sehat? Pokoknya senang kalau ketemu sama temannya. Giliran ketemu sama keluarganya, Allah, ketemu sama istri muka ditekuk jadi bukan 8 lagi, 18. Tambah gak karu-karuan. Ini yang harus betul-betul diperhatikan. Memang kita mempunyai akhlak yang baik sama teman, bagus. Tetapi istri kita, anak kita, orang tua kita, kerabat kita, itu jauh lebih berhak untuk mendapatkan akhlak yang mulia dari kita. Kita secapek apapun kita di kerjaan, tapi kalau ketemu teman, ya Allah, sumringah, gimana, sehat. Padahal kita capek. Banyak masalah yang terjadi di pekerjaan, banyak masalah sehari-hari di pekerjaan. Ketika ketemu teman, kayaknya fresh, tenang. Harusnya ketemu istri, ketemu anak, itu juga harus kita seperti itu. Bahkan lebih jauh, kita lebih sumringah. Ketika ketemu keluarga, tampakkan wajah sumringah kita. Jangan ketika ketemu teman aja sumringah. Ketika ketemu istri, subhanallah, kayaknya ketemu istri tambah beban hidupnya tambah berat kayak. Ini akhlak yang mulia yang harus betul-betul kita pahami. Jadi akhlak yang mulia yang harus betul-betul kita perhatikan. Hal yang pertama yaitu apa? Kaful adza. Jangan pernah menyakiti orang lain. Dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dengan isyarat kita. Coba kalau kita lihat bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala 10 tahun berkhidmat kepada Rasulullah. 10 tahun Anas bin Malik itu apa? Jadi pembantunya Rasulullah. Tapi apa kata Anas bin Malik? Enggak pernah Rasulullah mengatakan lima fa'alta hada wa lima lam taf'al. Kenapa kau enggak melakukan ini dan kenapa kau melakukan ini? Itu akhlak Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal mampu. Padahal pembantunya sendiri enggak pernah mengatakan kamu kenapa enggak melakukan ini atau kamu kenapa melakukan ini. Itu enggak pernah
Anas bin Malik. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul menjaga supaya tidak menyakiti hati orang lain. Itu kepada pembantunya, bagaimana dengan sahabatnya, bagaimana dengan istilahnya dengan teman-temannya. Ini akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus betul-betul kita ikuti, harus kita panut, kita contoh. Yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sungguh ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik, yang harus betul-betul kita contoh, harus betul-betul kita ikuti. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan, jima'ul khuluqil hasan ma'an nas, akhlak yang baik sesama manusia terkumpul pada apa? Beliau mengatakan, antasila man qata'aka, engkau menyambung siapa yang memotong atau memutus sambungan tersebut atau memutus hubungan tersebut. Ketika ada teman kita mungkin gak nyapa sama kita, ketika ada tetangga kita mungkin marah sama kita, ketika ada kerabat kita yang mungkin memutus silaturahmi sama kita, maka apa? Akhlak yang baik antasila man qata'aka, yaitu engkau menyambung apa yang sudah diputus oleh orang lain. Ini akhlak yang baik. Hendaknya apa? Hendaknya kita seperti itu. Ada tetangga kita mungkin gak suka sama kita, kita datangi, kita sambung. Ada saudara kita, kerabat kita yang gak suka sama kita, kita sambung. Inilah akhlak yang baik. Wa tu'ti man haramaka, dan engkau memberi kepada orang yang gak pernah memberi kepadamu. Mungkin dia gak pernah memberi sama kita. Terkadang kalau manusia, ngapain saya kasih sama dia, dia aja gak pernah kasih sama saya. Tapi akhlak yang baik, bagaimana kita memberi padahal dia gak pernah memberi kepada kita. Kemudian apa? Wa ta'fu amman dzalamaka, dan engkau mengampuni atau engkau memaafkan orang-orang yang menzalimi dirimu. Ini akhlak yang baik sesama manusia terkumpul pada 3 hal ini. Yaitu apa? Engkau menyambung, engkau memberi, dan engkau memaafkan. Engkau memaafkan orang-orang yang selalu menzalimi. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan akhlak yang mulia di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang mulia itu seperti apa? Khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Jadilah engkau orang yang pemaaf. Karena orang yang pemaaf itu dia akan tenang dadanya. Dadanya akan lapang. Ada orang yang menyakiti kita, ya sudah saya maafkan. Ada orang yang dia mungkin mencaci maki kita, ya sudah saya maafkan. Ada orang yang mungkin menyakiti kita, ya sudah saya maafkan. Ini adalah orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Dan ini adalah merupakan perintah Allah. Khudil afwa. Jadilah, ambillah maaf. Jadilah engkau menjadi orang yang pemaaf. Karena orang yang pemaaf ini, orang kalau dia menjadi orang yang pemaaf, dia akan tenang, lapang dada, nggak cepat stroke, nggak cepat mati, istilahnya nggak cepat jantungan. Kenapa? Karena dadanya lapang. Ada orang yang menzalimi, tenang, seperti itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita menjadi pemaaf? Karena apa? Karena itu yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa memegang mulut manusia. Kita nggak bisa mengatur perbuatan manusia. Terkadang manusia mulutnya menyakiti kita, terkadang sikapnya menyakiti kita. Kita nggak bisa memegang mulut mereka, kita nggak bisa mengatur perbuatan mereka. Tapi yang bisa kita pegang apa? Hati kita. Bagaimana hati kita bisa menjadi seorang pemaaf? Lapang dada. Makanya Allah memerintahkan, khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Makanya termasuk dari akhlak yang mulia ketika menjadi orang yang pemaaf ini, itu yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala. Abu Bakar ketika
sempat tidak memaafkan orang yang ikut-ikutan menyebarkan apa? Bahwasanya Aisyah berzina. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar setiap bulannya biasa dia ngasih makanan kepada salah satu sanak kerabatnya. Tapi ketika terjadi hadithul ifk, yaitu berita yang tersebar tentang Aisyah itu berzina, orang yang selalu diberi nafkah sama Abu Bakar ini dia ikut ngomong. Akhirnya Abu Bakar kesal. Ketika sudah turun ayat bahwasanya Aisyah itu tidak bersalah dan Aisyah sudah bara'ah, yaitu terlepas dari tuduhan zina tersebut, akhirnya apa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dia malas untuk memberikan lagi nafkah kepada orang tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ditegur, "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?" Bukankah engkau senang kalau Allah mengampuni kalian? Bukankah kalian senang kalau Allah mengampuni dan memaafkan kalian? Begitu pula kita juga senang kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Maka hendaknya kita menjadi orang yang pemaaf. Hendaknya kita menjadi orang yang lapang dada. Hendaknya kita menjadi orang yang apa? Mudah untuk memaafkan orang lain. Jangan pernah dendam, dikit-dikit dendam, dikit-dikit dendam, dikit-dikit sakit hati. Hendaknya kita menjadi orang yang pemaaf. Makanya ketika ada salah seorang sahabat ketika lewat, Rasulullah mengatakan huwa min ahli jannah, itu termasuk dari ahli surga. Kemudian besok lagi dia mengatakan dia termasuk dari ahli surga. Kemudian sampai 3 kali salah seorang sahabat dia bingung, apa sih amalan orang ini? Kok Rasulullah menyaksikan bahwasanya dia ini termasuk dari orang yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya salah seorang sahabat dia bertamu dan nginep di situ. Dilihat sholat malamnya juga biasa-biasa saja. Puasanya juga enggak setiap hari dia puasa. Apa yang menjadikan dia ini menjadi orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah? Akhirnya dia bertanya kepada orang tersebut dan mengatakan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya engkau termasuk dari ahli surga. Amalan apa yang membuatmu masuk ke dalam surga? Dia cuma mengatakan tidaklah datang suatu malam dan saya mau tidur kecuali saya melepaskan semua kesalahan-kesalahan orang, dimaafkan, dilapangkan dadanya, sehingga apa? Gak pernah dia ngerasa bahwasanya ada orang yang bersalah sama dia. Selesai urusan, gak pernah difikirkan, lapang dadanya, tenang. Itu yang menjadikan dia masuk ke dalam surganya Allah. Sehingga apa? Allah mengampuni dosa-dosanya. Karena apa? Karena dia selalu memaafkan orang lain. Karena dia mudah untuk memaafkan orang lain. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khudil afwa. Kemudian apa? Wa'mur bil urfi. Perintahkanlah dengan sesuatu yang ma'ruf, dengan sesuatu yang baik. Ketika kita ngomong, maka ngomonglah yang baik. Ketika kita berbuat, berbuatlah yang baik. Kenapa Allah memerintahkan seperti ini? Karena kita yang bisa berbuat, kita yang bisa ngomong. Maka apa? Kita kalau mau ngomong yang baik. Kalau kita mau berbuat, bersikaplah dengan yang ma'ruf, dengan yang baik. Ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Kemudian apa? Wa'rid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Berpalinglah dari orang-orang yang ngeselin. Berpalinglah dari orang-orang yang bikin malah hati kita gak karu-karuan. Kalau ada orang yang mungkin di tengah jalan dia bikin kita emosi, jangan kita masuk ke situ. Namanya kita ngotorin hati kita sendiri. Namanya kita bikin hati kita tambah gak karu-karuan. Hendaknya apa? Berpaling saja. Assalamualaikum. Sudah, tinggalin. Kalau kita bertemu dengan orang yang ngeyelan, ketemu dengan orang yang kita nggak bisa nasihati dia, ketemu sama orang yang suka ngejek kita dan lain sebagainya, sudah, jangan malah motori hati kita. A'rid 'anil jahilin. Berpaling saja. Gak perlu ditanggepin, gak perlu dipikirkan. Dan ini adalah merupakan sifat hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Hamba Allah itu kalau berjalan di atas muka bumi tenang, santun, enggak terburu-buru. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dia diejek sama orang bodoh, kemudian dia dibikin gara-gara sama orang bodoh, dia cuma mengatakan apa? Assalamualaikum, ditinggal, pergi, enggak diurusin. Ini adalah merupakan apa? Akhlak
yang mulia. Maka seseorang harus betul-betul menjalankan apa yang Al-Quran dan Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Kenapa? Karena ini adalah merupakan akhlak mulia yang harus betul-betul kita jalankan. Kemudian dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan, "Faman ittaqallaha wa haqqaqa taqwahu wa khaliqin nasa ala ikhtilafi tabaqatihim bil khuluqil hasani faqad hazal khairu kullu." Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Apa kata Syekh Sa'di rahimahullah taala? Beliau mengatakan, barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kemudian dan dia berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Faqad hazal khairu kullu, sungguh dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Sungguh dia mendapatkan kebaikan semuanya. Kenapa? Karena dia menggabung antara akhlak kepada Allah dan akhlak sesama manusia. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Begitu pula dia berakhlak dengan manusia. Dia kaful adza, dia enggak suka menyakiti orang lain, justru dia berbuat baik kepada orang lain. Maka apa? Dia ini adalah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dan ini yang Rasulullah SAW sampaikan, bahwasanya banyak orang yang akan masuk surga itu karena apa? Karena akhlakul karimah, karena baiknya akhlak seseorang. Kapan itu? Ketika menggabungkan dua akhlak, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Dan ini yang sering kita dengar apa? Hablun minallah wa hablun minan nas. Ini yang sering kita dengar. Kita itu hablun minallah ya, hablun minan nas ya. Iya, memang harus seperti itu. Kita harus takwa kepada Allah, mempunyai akhlak yang baik kepada Allah, dan kita pun harus mempunyai akhlak yang baik dengan sesama manusia. Jangan malah dibalik-balik. Kita baik takwanya sama Allah, kita luar biasa agamis, bertakwa sama Allah, tapi kepada orang subhanallah mulutnya pedes, suka nyakitin orang lain. Ini akan apa? Akan menjadi orang yang merugi nanti di akhirat. Begitu pula kita baik sama orang. Ada orang yang baik sama orang luar biasa, yang penting itu sesama manusia baik, sopan santunnya, totok rumahnya ditata bagus luar biasa. Tapi apa? Suruh sholat males-malesan, suruh berhijab nggak mau, suruh melakukan ibadah nggak pernah mau. Ini namanya baik di hadapan manusia, nggak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Dua hal ini, hablum minallah wa hablum minan nas, harus berjalan bareng. Akhlak kepada Allah dan akhlak sama manusia harus berjalan bareng. Nggak bisa satu yang harus dikedepankan, dua-duanya harus berjalan bareng. Karena apa? Karena akhlakul karimah, akhlak yang baik, baik itu dengan Allah, baik itu dengan manusia, itu satu kesatuan yang nggak bisa kita pisahkan. Harus berjalan bareng supaya apa? Supaya kita selamat. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang dia mempunyai akhlak yang baik, maka sekarang kalau ada orang ngomong masalah akhlak, jadi bukan diartikan akhlak itu bukan hanya akhlak sesama manusia, yaitu ketika seseorang atau ayat atau hadis yang mengatakan tentang akhlak yang baik, akhlak kepada Allah dan akhlak sesama manusia. Maka ketika seseorang itu mempunyai akhlak yang baik, di sana banyak sekali faedah-faedahnya. Di antaranya apa? Seseorang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Kenapa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan jelas orang yang mempunyai akhlak yang baik, sikapnya kepada Allah benar, sikapnya kepada sesama manusia pun benar. Kemudian termasuk dari faedahnya yaitu apa? Dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang baik? Ketika seseorang mempunyai akhlak yang baik, dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan Allah Subhanahu wa taala beliau tunaikan haknya.
Dengan sesama manusia beliau tunaikan haknya. Ini harus betul-betul kita contoh. Karena khuluqul Quran, akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Karena memang seperti itu. Beliau tidak yang ini jalan, yang ini berhenti, yang ini jalan, yang ini berhenti. Enggak, akan tetapi jalan berdua-duanya. Akhlak kepada Allah dan akhlak sesama manusia. Kemudian orang kalau mempunyai akhlak yang baik apa? Seseorang itu akan cinta kepada dirinya, akan mendapatkan cinta dari makhluk. Ini yang Allah Subhanahu wa taala akan sudah janjikan kepada seseorang. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika beliau mengatakan man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, akhlaknya diperbaiki dengan Allah, maka apa? Aslahallahu bainahu wa bainan nas. Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Barang siapa yang memperbaiki dalamnya, hatinya diperbaiki, ikhlasnya diperbaiki kepada Allah, maka zahirnya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mempunyai akhlak baik dia akan mendapatkan pahala. Jelas. Kenapa? Karena itu perintah dari Allah. Karena dia mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan pahala. Kemudian termasuk dari seseorang yang mempunyai akhlak yang baik, dia akan selamat dadanya, hatinya akan selamat. Kemudian akal pikirannya akan tenang. Kenapa? Karena dia nggak pernah nyimpan dendam. Dia menjadi seorang yang pemaaf. Ada orang yang berbuat salah, ya sudahlah, saya maafkan. Mungkin dia nggak tahu. Banyak akhirnya memberikan udzur kepada saudara semuslimnya. Banyak memberikan udzur kepada sesama muslimnya. Karena apa? Karena akhlak yang mulia yang dia miliki. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang harus betul-betul kita tunaikan. Yaitu apa? Berakhlak yang mulia. Dan berakhlak yang mulia harus berakhlak kepada Allah dan berakhlak sesama manusia. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala meneruskan termasuk diantara amanah yang harus, termasuk diantara akhlak yang baik, yaitu apa? Wa anna man wasala rahimahu wasalahullah wa man qata'aha qata'ahullah. Yaitu apa? Bersilaturahmi terhadap yang namanya kerabat. Ingat, silaturahmi itu sesama kerabat. Kalau teman bukan silaturahmi. Teman bukan silaturahmi, karena silaturahmi itu yang masih ada hubungan kerabat. Terkadang kita ini mau ke teman, mau kemana? Silaturahmi. Bukan. Tapi istilah yang benar silaturahmi itu yaitu ketika masih ada hubungan kerabat, kakak, adik, tante, pak D, pak Le, keponakan, itu adalah merupakan silaturahmi. Kalau kita mau ke teman, mau kemana? Mau ziarah, mau silatul ukhuwah, menyambung persaudaraan sesama muslim. Itu istilahnya yang benar. Adapun silaturahmi itu apa? Yaitu masih ada hubungan kerabat. Di sini termasuk akhlak yang baik. Hendaknya apa? Hendaknya seseorang itu menyambung silaturahmi dengan yang namanya kerabat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang apa? Yang memutuskan tali silaturahmi. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk memutuskan tali silaturahmi. Dan dikatakan wa anna man wasala rahimahu wasalahullah. Barang siapa yang menyambung tali silaturahmi, Allah akan menyambungkannya. Akan diberi pahala oleh Allah. Akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini gengsinya gede. Ada saudara kita nggak nyapa kita, ya sudah kuat-kuatan yang nggak nyapa. Setahun, 2 tahun. Ini terkadang gengsinya gede-gede, nggak ada yang mau ngalah. Padahal apa? Pahalanya gede kalau kita apa? Kalau kita mau menyambung tali silaturahmi yang apa? Yang diputus oleh saudara kita. Bahkan beliau mengatakan apa? Wa man qata'aha qata'ahullah. Dan barang siapa yang memutus silaturahmi, Allah Subhanahu wa taala akan putus perkaranya. Perkaranya enggak akan pernah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memutus silaturahmi. Ini yang harus betul-betul kita perhatikan, dan ini adalah merupakan sebuah akhlak yang sangat mulia. Kemudian termasuk dari amanah yang beliau wasiatkan agar kita melakukan amanah tersebut,
wa anna afdhalal a'mali as-salatu limawaqitiha. Termasuk dari amalan-amalan yang paling mulia yaitu apa? Salat tepat pada waktunya, di awal waktu. Ini yang harus betul-betul kita laksanakan. Jangan sholat nunggu nanti adzan berkumandang, tunggu qomat dikumandangkan, tunggu imam masih rakaat pertama, masih rakaat kedua. Tapi seseorang hendaknya apa? Hendaknya seseorang itu datang itu di awal. Hendaknya seseorang dia mendapatkan takbiratul ihram. Makanya sebagaimana dikatakan bahwasanya apa? Seseorang 40 hari dia mendapatkan takbiratul ihram, dia bara'atun minan nifaq. Dia bisa terlepas dari yang namanya kemunafikan. Kalau seseorang apa? Bisa 40 hari itu apa? Itu tidak pernah tertinggal dari yang namanya takbiratul ihramnya imam. Dan dahulu para salafus soleh sangat betul-betul giat. Bahkan dikatakan ada seorang salafus soleh itu sampai apa? 40 tahun, bukan 40 hari. 40 tahun itu gak pernah ketinggalan dari takbiratul ihram. Ini 40 tahun. 40 hari aja kita subhanallah. Sudah bolongnya itu sudah gak bisa dihitung. Apalagi 40 tahun. Ini yang sangat luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat. Orang salat kok celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, yang salatnya itu selalu diundur-undur, nanti enggak pernah salat di tempat pada waktunya. Sehingga ketika sudah mepet, akhirnya salatnya kayak apa? Kayak ayam. Allahu Akbar, Allah. Udah kayak ayam aja, nggak bisa khusyuk. Maka coba dipraktekkan bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang kalau bisa sebelum adzan, subhanallah. Tapi kalau bisa kita datang pas waktu adzan atau setelah adzan, kita datang tenang nunggu sholat, luar biasa. Hati itu akan mendapatkan kekhusyuan. Kita gunakan untuk doa antara adzan dan iqamah, atau kita gunakan untuk mengaji. Itu sudah sangat luar biasa. Tapi kalau ujung-ujung kita sholat, imam kalau sudah takbir atau sudah mau menjelang ruku, terkadang apa? Terkadang kita sholat pun Allahu Akbar, habis sudah takbir lupa. Ini tadi sholat apa ya? Akhirnya apa? Lupa niatnya. Padahal apa? Niat itu harus dihadirkan karena niat termasuk dari apa? Syarat sholat. Harus dihadirkan sebelum dia takbiratul ihram, harus dihadirkan di dalam hati dia sholat apa? Dia sholatnya jadi makmum atau jadi imam. Kemudian harus dihadirkan berapa rakaat sholat tersebut. Supaya apa? Supaya sholatnya sah. Tapi kalau seseorang itu sudah sholatnya terburu-buru, sholatnya itu kejar-kejaran, dia masuk Allahu Akbar, habis itu baru ingat, sholat apa ya? Lupa. Aduh, udah berapa rakaat? Ini gimana mau inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Bagaimana sholat itu bisa melarang dari yang namanya kefahisan dan kemungkaran kalau kita nggak bisa sholat tepat pada waktunya? Kita nggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat. Akhirnya apa? Seseorang sholat pun hanya sekedar gerakan. Nggak bisa menjadikan hatinya itu benar. Nggak bisa menjadikan hatinya itu khusyuk. Nggak bisa menjadikan hatinya itu cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena waktu sholat itu hanya sebuah gerakan secara zahir saja. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah-amanah yang harus betul-betul kita kerjakan. Dan insyaallah nanti kita lanjutkan amanah-amanah yang lain yang akan disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, dan insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.